Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Vision Practice kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah video dimana kita akan mencari tahu, sama seperti judul yang sudah kalian baca, kita akan cari tahu kira-kira apa ya yang mungkin akan terjadi dalam hidup kalian di bulan September 2024, dan kita akan bahas dari 3 aspek: cinta atau asmara, love, lalu karir atau pekerjaan dan keuangan, dan personal life atau personal growth, pertumbuhan diri atau perkembangan diri. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau nanti kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Vision Practice. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru. Dan follow juga akun sosial media lainnya ya. Kali ini ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Vision Practice. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau gelang kristal Purple Botswana, atau opsi nomor 2 gelang kristal Cherry Quartz, atau opsi nomor 3 gelang kristal Amazonite. Kenapa aku lupa? Tapi antara opsi 1, 2, dan 3. Aku mau minum sebentar sebelum kita akan mulai nanti dari nomor 1, dari Purple Botswana. Dan kalau misalnya kalian sudah memilih, kamu udah tahu nih kamu mau pilih yang mana, kita sekarang akan mulai dari nomor 1. Kalau kalian juga nantinya tertarik buat pilih lebih dari 1 opsi atau pilih dari 1 gelang, silakan. Siapa tahu mungkin memang ada pesan yang perlu kamu dengar di lebih dari 1 video saja, atau lebih dari 1 pilihan aja. Oke. Kalau kalian sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Aku taruh sini aja deh. Yang lainnya disingkirkan dulu. Oke. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Purple Botswana, ayo kita cari tahu apa tema atau apa hal yang akan terjadi dalam hidup kalian di bulan September 2024. Oke, ada Three of Swords, ada The Hierophant. Kalau aku dia mau ngebaca menghilang ya, tapi aku lagi channeling. Apakah ada sesuatu hal yang akhir-akhir ini sempat bikin kamu kecewa? Bottom of the deck-nya ada Knight of Swords di sini. Atau bikin kamu kecewa, atau bikin kamu takut, bikin kamu worry. Aku mau ambil langsung. Kita akan ambil 3. Yang ini buat love life atau romance. Nanti kita akan bahas apakah kamu single atau sudah punya pasangan. Yang ini buat karir dan pekerjaan. Oke, make sense. Dan yang ini buat perkembangan diri kalian. Bottom of the deck sekarang masih Knight of Swords. Gini, teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau yang pilih Purple Botswana, bulan September akan menjadi bulan dimana kamu mau gak mau harus menentukan pilihan kamu dengan tegas.
jalur hidup mana yang mau kamu pilih, jalan mana yang mau kamu pilih, pilihan mana yang mau kamu ambil sih. Kamu lihat nggak kartunya sendiri-sendiri? Kartunya jatuh sendiri. Dan ini jatuhnya tuh ke Page of Cups sama Eight of Swords. Karena aku nggak tahu apakah kalian gini. Mungkin banyak yang pilih opsi nomor 1, tapi ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kamu mungkin, apalagi kita di tengah, saat aku rekam ini ya, kita di tengah Mercury retrograde, dan walaupun sebentar lagi Mercury retrograde selesai, tapi fase pre-shadow Mercury retrograde itu masih bakalan berlangsung sampai 2 minggu ke depan, sampai pertengahan September 2024. Mungkin banyak di antara kamu yang ngerasa kamu lagi ada masalah keuangan atau masalah finansial, entah kamu ngerasa kayak kamu capek di tempat kerjamu sekarang, gajinya nggak cukup, atau bayarannya tuh nggak sesuai, atau kamu ngerasa kayak, aku capek kak kerja, tapi aku nggak bisa menikmati, bener-bener menikmati uangku, kayak langsung kebayar. Kalian mau tahu nggak apa yang lucu? Kalian perlu tahu satu apa yang lucu. Tiba-tiba tadi videonya tuh agak korup, kepotong, di tengah aku ngoceh-ngoceh. I think that's what's about to happen, or what might have happened. Itu yang mungkin apa yang akan terjadi, atau apa yang sedang terjadi dalam hidup kamu. Ada situasi di mana penyadaran, atau sebutlah awakening, atau realization, di mana ada kejadian atau ada rangkaian kejadian yang kamu mungkin ngerasa itu nyakitin kamu atau itu ngecewain kamu. Padahal sebetulnya itu adalah blessings in disguise. Aku mau cerita sedikit singkat. Entah kenapa mungkin ada yang perlu dengar cuplikan ceritaku singkat. Kemarin sebelum aku rekam video ini, sebetulnya aku udah malas banget, aku udah sempat bete. Gara-gara aku terima semacam kayak hate comment yang sebetulnya kritik ya. Kritik, tapi kritiknya itu gak enak banget. Dari beberapa akun, aku nggak tahu apakah ini akunnya dari akun yang sama atau tidak, dari sender atau pengirim yang sama atau tidak. Tapi ada 3 akun yang berbeda spesifiknya. Tapi 3 akunnya ini tuh komen, mereka ngerasa readingan yang aku post di YouTube, bukan personal reading ya, general reading, video-video yang aku buat publik di YouTube itu nggak 100% resonate sama mereka. Dan mereka nggak suka karena ada warning atau ada peringatan. Dan mereka marah. Ada yang bilang kayak aku nggak becus jadi tarot reader. Terus ada yang bilang juga kayak mereka mau ngirimin negative energy, negative vibes ke aku, biar balik ke aku negative vibes-nya. Dan yang ketiga, bahkan ada yang mendoakan supaya aku trigger warning, meninggal aja, mati aja. Karena mereka nggak suka sama hasil readingnya. Padahal lagi-lagi di tiap readingan itu, aku selalu bilang apa yang aku post di YouTube ya, kalau buat publik, kalau buat rame-rame, itu general reading. Dan kalau misalnya nggak resonate, nggak apa-apa. Saat aku baca itu, aku sedih nggak? Sedih. Tapi aku langsung cerita, aku langsung curhat sama kakak sepupuku yang kita deket banget. Dan kakak sepupuku tuh nenangin aku dan bilang, coba deh kamu nenangin diri dulu, terus nonton satu video Yongji. Kalau kalian tahu Yongji, si penyanyi perangkap pelawak yang suka bikin konten minum-minum, makan-makan bareng artis idol lain. Yongji tuh baru record Q&A, tanya jawab sama satu aktor model, Lee Soo Hyuk kalau kalian tahu. Dan di video terbaru aku jelas tidak terafiliasi dengan Yongji ya. Tapi kakak sepupuku tuh bilang, coba deh kamu nonton, karena mungkin ada pesan yang aku rasa perlu kamu denger di video itu. Which is sebetulnya bener. Kakak sepupuku tuh juga suka Yongji, dan dia suka sama si Lee Soo Hyuk. Jadi dia langsung ngirimin aku link itu buat aku nonton. Yongji ada kirim pertanyaan atau ada tanya pertanyaan ke Lee Soo Hyuk tentang gimana cara ngehadepin haters atau orang yang kontra sama dia, kontra sama kita. Dan Lee Soo Hyuknya tuh ngejawab, dari sekian banyak orang yang follow kita atau ngikutin karya kita, wajar kalau ada yang kontra, wajar kalau ada yang nggak setuju. Dan kita perlu fokus ke yang
pro atau yang dukung kita aja. Perlu fokus ke komentar-komentar atau kalimat-kalimat yang baik dan membangun aja untuk menguatkan. Karena gimana pun juga namanya public figure, namanya kita bekerja di publik, namanya kita melayani dan berkarya buat publik. Kalau kita terus-terusan ke bawah arus, omongan negatif pasti akan selalu ada. Atau omongan orang yang nyinyir, omongan orang yang mengkritiki kita pasti akan selalu ada. Tapi tinggal gimana pinter-pinternya kita menyikapi orang-orang yang gak sejalan sama kita, atau orang-orang yang gak sesuai dan sepandang, memiliki pandangan yang sama-sama kita, atau orang-orang yang mungkin sadar atau gak sadar lagi projecting lukanya ke kita. Dan saat aku dengar pesan atau quote yang dibilang si Lee Soo-hyuk ini, aku langsung ngerasa kayak, okay, that hits me. Oke, itu kena di gue. Dan itu bikin aku sadar kayak, ya udah deh, kayaknya kalau aku berlarut-larut sedih, kayaknya kalau aku berlarut-larut baper, yang rugi malah aku, dan aku gak bisa berkarya buat siapapun followers atau subscribers aku yang mungkin butuh keberadaan aku, dan butuh dengar pesan dari apa yang aku bagikan. Nah, aku gak tahu apakah kalian juga akhir-akhir ini tuh kamu satu bilang tadi, entah kamu ngerasa kamu capek banget sama kerjaan kamu, atau kamu ngerasa overwhelmed dengan energi yang memang ada yang cukup heavy, cukup berat akhir-akhir ini. Atau kamu baru mendengar kalimat yang kurang menyenangkan juga dari orang lain, dari siapapun, dari itu nyakitin kamu. Tapi di bulan September itu akan ada momentum dimana kamu sadar kalau misalnya, okay, whatever, let them be them, I'll just continue being me. Terserah deh, mereka jadi mereka, terserah mereka mau ngapain, aku tetap harus melanjutkan hidupku. Dan kalian tuh akhirnya menggunakan luka kamu mungkin, atau trauma kamu, atau kekecewaan kamu, atau hal yang tadinya bikin kamu sakit hati, atau hal yang tadinya bikin kamu kecewa, menjadi sesuatu hal yang jadi fuel atau jadi bahan bakar kamu. In September, I see that you're turning your pain, you're turning your disappointments, you're turning your sadness into power. Kamu mengubah kekuatan kamu mengubah kesedihan kamu mengubah rasa kecewa kamu jadi kekuatan kamu. Entah akhirnya aku bilang tadi, karena di sini ada Seven of Cups. There is a decision you need to make. Ada keputusan yang kamu perlu pilih. Ini terkait kerjaan ya, dan ini terkait romance. Mungkin memang ada kaitan ya. Mungkin ada di antara kalian yang kamu ngerasa, Kak, karena kerjaanku tuh padat banget ya akhir-akhir ini, aku jadi ngerasa aku gak bisa menghabiskan waktu sama suami, aku gak bisa menghabiskan waktu sama istri, atau pasangan, atau pacar. Atau karena kerjaanku atau bebanku tuh memang lagi padat banget akhir-akhir ini, aku jadi gak punya waktu buat sosialisasi, atau dating, atau aku jadi sibuk kerja, terus aku malah jadi gak buka hati. Aku ngerasa kalian tuh di bulan September akan mau gak mau, dalam cara apapun, membuat keputusan yang nantinya apapun keputusan yang kamu buat ini juga akan semakin mengarahkan kamu ke balance, atau body, mind, and soul balance. Body, mind, and soul yang seimbang. Pikiran, tubuh, dan jiwa yang seimbang. Karena banyak di antara kalian yang aku rasa akan sadar di bulan September, kalau misalnya, kalau aku terlalu fokus dating, kerja, atau pacaran aja, atau cuman sibuk ngurusin masalah-masalah pribadi, masalah emosi, terus aku ngizinin emosiku itu mempengaruhi produktivitas aku, yang ada malah aku nggak bisa nabung mungkin, atau aku nggak bisa kerja dengan baik, aku nggak bisa kerja dengan maksimal, atau aku nggak bisa berkarya. Balik ke contoh kasus aku tadi, coba kamu bayangin, aku juga sadar akhirnya kalau aku mengizinkan diriku terbawa arus karena nerima komentar negatif, aku nggak semangat buat kerja, atau aku nggak semangat buat konten, aku nggak bisa berkarya, aku nggak bisa bantu kalian gitu. Ada realization, ada penyadaran di bulan September yang akhirnya bikin kamu kayak, oke, aku mau apa ya? Karena kartu personal growth kamu atau perkembangan diri kamu tuh ada Two of Wands. You're gonna have like some kind of renewed visions. Kamu akan punya kayak visi atau pandangan kamu tentang masa depan kamu tuh akan terbaharui.
Entah kamu akhirnya dapat inspirasi, let's say kayak aku dapat inspirasi dari Yongji dan Lee Soo Hyuk. Kamu akhirnya terinspirasi untuk memberanikan diri melakukan hal yang mungkin kemarin-kemarin tuh kamu gak kebayang atau kamu gak kepikiran. Tapi apapun inspirasi atau insights dan motivasi yang muncul ini, itu nantinya malah akan buat kamu lebih selaras dengan bidang karir atau pekerjaan yang memang kamu mau lakukan, atau aktivitas yang kamu mau lakukan, atau bahkan kalau di antara kalian yang kamu ngerasa nih, let's say, karena di sini ada King of Swords nih. Misal kamu sama pasangan kamu tuh kemarin-kemarin kurang komunikasi, atau kamu ngerasa arus komunikasi kamu dan pasangan kamu tuh terbatas kemarin-kemarin. Entah karena kesibukan masing-masing, atau memang aku bilang tadi sempat ada miskomunikasi atau konflik atau kesalahpahaman antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Di bulan September tuh kamu akan punya kesempatan untuk akhirnya kamu ngomong heart to heart, kamu ngomong empat mata dengan siapapun, terutama pasangan kamu atau orang, termasuk juga lingkungan kerja ya. Kalau memang kamu ada konflik lingkungan kerja, kamu ada konflik dengan teman kerja kamu, akan ada kesempatan buat kamu tuh solving the problems, nyelesain masalahnya. Dan apapun solusi atau resolusi atas masalah yang kamu hadapi, baik itu seperti yang tadi aku bilang, masalah keuangan mungkin, atau masalah pekerjaan, atau masalah hubungan dengan orang lain. The moment you decide that you wanna act on that solution, you will see everything clearer. You will see everything more clearly. Ketika kamu akhirnya menentukan kamu mau ngambil keputusan dan kamu mau mengambil langkah yang realistis, terlepas dari misalnya kamu masih kecewa atau kamu masih sakit hati, tapi kamu mengizinkan diri kamu untuk tidak berlarut-larut terjebak dalam emosi atau sakit hatinya, di situ kamu akan ngelihat kalau okay, life goes on. Hidup itu akan terus berjalan. Bagaimana caraku menyikapi hidup ya tergantung bagaimana caraku dealing atau berurusan dengan pikiranku, dengan ketakutanku, dengan pikiran negatifku, dengan emosiku, dan tidak mengizinkan diriku terjebak gitu loh dalam masalah. Tidak mengizinkan masalah itu menghadang aku atau menjadi batu sandungan buat aku. Karena ada Ace of Pentacles di sini. Aku nggak tahu apakah kalian tuh nantinya akan dapat bonus uang dalam bentuk uang atau insentif, atau kalau kalian pekerjaan kamu tuh based on clients, kamu tuh jadi lebih sibuk, jadi lebih aktif, atau kamu mendapatkan tawaran bisnis atau let's say tawaran kolaborasi atau tawaran endorsement. Ini contoh kasus ya. Pokoknya gini, kalian percaya nggak? When one door closes, another one opens. Ketika Tuhan menutup satu pintu, Dia akan membukakan pintu yang lain. Dan ketika akhirnya kita beranikan diri untuk mengakhiri misalnya dendam, emosi, kepahitan, atau kita mengubah energi luka kita dan duka kita menjadi suka dan kebahagiaan dengan rasa syukur, ya Tuhan akan mengisi lagi. Cawan atau gelas kita tuh akan diisi dengan lebih banyak hal lain yang bisa kita syukuri. Walaupun sebelumnya kita perlu mengikhlaskan apapun yang memang perlu diikhlaskan. Balik lagi ke contoh kasus aku. Akhirnya aku sadar setelah nonton video si Yongji dan Lee Soo Hyuk itu kalau aku nggak bisa memuasin banyak orang. Aku nggak bisa memaksakan diri memuaskan banyak orang. Apalagi tuh itu video general reading. Beda cerita kalau konsultasi personal reading, pasti aku akan bener-bener berusaha untuk fokus ke satu si klien spesifik itu. Dan aku sadar kalau misalnya satu orang, dua orang yang nggak sesuai sama energiku atau sama pesanku, bukan berarti jadi batu sandungan buat aku berhenti memberkati orang lain. Ya kan? Nah, kalian pun juga begitu. Ada realization atau ada penyadaran yang akhirnya bikin kamu sadar kalau misalnya rasa kecewaku, lukaku, sakit hatiku itu
nggak seharusnya menghentikanku untuk tetap hidup dan melanjutkan hidup. The moon. Satisfy emotional needs, nurture self and others. Kelihatan nggak? Emosi. Kalian akan belajar banyak tentang gimana caranya kamu bisa mengelola emosi kamu dengan bijaksana, gimana caranya kamu bisa belajar mengontrol emosi kamu dengan bijaksana, dan gimana caranya untuk kamu bisa tidak mengizinkan emosi kamu meluap-luap, terus malah emosi kamu tuh menghambat growth atau pertumbuhan kamu, entah pertumbuhan di karir atau pertumbuhan diri kamu, perkembangan diri kamu, perkembangan jiwa kamu. Aku rasa banyak di antara kalian yang akhirnya akan memberanikan diri untuk membebaskan dirimu atau memutuskan hubungan dari lingkungan atau dari orang-orang yang beracun. House 6 house. Help career establishing a foundation, help daily life and professional and practical detail. Aku bilang tadi, mungkin sebetulnya yang bikin kamu sempat emosional atau bikin kamu sempat ke-trigger itu bisa jadi kalau kalian dengar suara aku bindeng barusan, aku nggak tahu nih, mendadak akhir-akhir ini beberapa jam terakhir tuh aku sempat bindeng. Mungkin memang kamu ada isu tentang kesehatan yang perlu kamu rawat di bulan September, atau data of deck ada Mercury reverse. Mungkin ada isu tentang kesehatan yang perlu kamu rawat, atau kamu perlu lebih perhatikan jam tidur kamu, kesehatan kamu, pola makan kamu, gaya hidup kamu, daripada kamu malah sakit, atau dari mana kamu malah nggak produktif secara maksimal. Kadang kita nggak sadar loh, let's say kita kekurangan vitamin, atau kita kekurangan mengkonsumsi makanan yang sehat, atau kita kurang istirahat, itu juga bisa mempengaruhi mood dan produktivitas kita. Mungkin memang ada gaya hidup atau ada lifestyle yang perlu kamu perhatikan dan kamu perbaiki di September 2024 supaya mind, body, and soul kamu tuh lebih seimbang. Kalau aku bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Cuman aku benar-benar ngerasa kayak apapun perubahan atau apapun transformasi dan apapun penyadaran dan kesadaran yang kamu dapatkan ya, ibaratnya aha moment yang kamu dapatkan di bulan September itu akan terjadi dan akan kamu dapatkan ya karena kamu akhirnya sadar kalau misalnya I shall not let my emotions control me. It is me who needs to control my emotion. Aku nggak seharusnya mengizinkan emosiku mengontrol aku, tapi aku yang harus mengontrol emosiku sendiri dalam cara yang positif. Okay, this is beautiful. Buat teman-teman yang udah punya pasangan, aku rasa kamu akan banyak menghabiskan waktu sering ngobrol, sering diskusi atau banyak diskusi sama pasangan kamu. Atau buat teman-teman yang single, you will finally know and you will finally realize which kind of person or which kind of partner that you need. Kamu akhirnya sadar pasangan seperti apa yang kamu butuhkan, orang seperti apa yang kamu butuhkan. Mungkin kalau kalian ada yang udah lagi dalam tahap komunikasi, proses komunikasi sama kamu dan orang itu mungkin akan lebih mendalam dan akan lebih intens. Bisa jadi malah dia yang ngebantuin kamu cari solusi buat bisa berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan pikiranmu, dan bantu untuk menyusun visi atau strategi hidupmu dalam jangka panjang yang lebih realistis dan lebih sustainable. Karena nomor 1 sudah, atau Purple Botswana sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Cherry Cards. Lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Cherry Cards. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di bulan September 2024. Ada 3 hal yang nanti akan kita bahas terkait romance atau love life, lalu karir dan pekerjaan, serta perkembangan diri.
Tapi kita sekarang coba cek dulu. Oke, Two of Pentacles. Kita coba cek energi umumnya dulu, energi general kamu di September itu gimana. Beware of taking more than what you can handle. Hati-hati jangan sampai kamu overwhelmed atau kamu ngerasa kecapean atau kamu ngerasa terbeban dengan responsibility atau dengan tanggung jawab yang memang kamu punya. Kamu kayak dapat 4 kartu, lebih banyak dari yang sebelumnya, but it's okay. Better ada Temperance juga, ada The Chariot juga di sini. Kalau aku ini mau aku menghilang, tapi aku ngerasa apa ini pesannya spesifik ya. Kalau mungkin kamu dari awal ngerasa kayak udah nggak cocok, silakan pilih opsi yang lain. Siapa tahu ada pesan yang memang lebih butuh kamu dengar di opsi yang lain antara nomor 1 atau nomor 3. Tapi aku akan sambil ambil juga 3 kartu. Ini untuk romance. Ada di Empress Reverse. Lalu ada Two of Swords buat pekerjaan dan keuangan. Dan ada The Lovers buat perkembangan diri. Bottom of deck-nya ada Five of Swords. Gini, aku ngerekam ini di tengah Mercury retrograde dan di tengah kita baru menghadapi fase atau bahkan bisa dibilang masih menghadapi fase di mana ada isu politik yang menggembarkan, yang cukup menggembarkan. Dan isu politik ini mempengaruhi banyak hal ya. Kayak ada potensi perubahan peraturan, terus ada potensi macam-macam deh dampaknya kan. Teman-teman bisa baca dan cari tahu di online. Yang sampai buat ada demo juga. Bukan hanya di Jakarta, tapi di kota-kota lain. Mungkin isu tentang isu politik ini bikin kamu khawatir, atau isu tentang masalah demo ini bikin kamu khawatir. Entah kenapa aku rasa mungkin ada di antara kalian yang kamu let's say baru kena PHK, atau kamu memang lagi menghadapi masalah yang bisa dibilang cukup pelik. Lagi-lagi ini general reading ya. Tapi kalau aku dia mau komentar menghilang, aku merasa bulan September itu akan jadi bulan dimana semesta mau kamu untuk bijak ya. Bijak memilih, bijak berpikir, bijak dalam bertindak, dan bijak dalam memprioritaskan apa yang memang perlu kamu prioritaskan. Dan melakukan hal-hal sebisa kamu, semampu kamu, sesuai kapasitas kamu. Jangan memaksakan diri. Dan there's something about you have to be more honest with yourself. Kalian perlu belajar untuk bisa lebih jujur sama dirimu sendiri. Lagi-lagi ini general reading. Maksudnya lebih jujur sama dirimu sendiri tuh kayak mungkin banyak bahkan yang di antara kalian tuh kamu you've tried hard to do something that's out of your league, out of your habit, out of your usual things that you do, dan kamu capek. Mungkin kemarin-kemarin tuh kamu berusaha untuk melakukan hal-hal itu mungkin let's say di luar dari kemampuan kamu, di luar dari kapasitas kamu, di luar dari kekuatan kamu, atau hal-hal yang kamu tahu, hati kecil kamu tahu it's too much. Tapi kamu mungkin melakukan itu entah karena gengsi, atau karena ego, atau kamu melakukan itu karena it's triggered by fear. Itu dikontrol atau itu disebabkan oleh ketakutan. Yang ujungnya malah bikin kamu capek sendiri atau burn out sendiri. You have to be more honest with yourself. I strongly felt that. Kamu harus lebih jujur sama dirimu sendiri. Dan ini mungkin memang ada kaitan dengan karir dan pekerjaan. Jujur ya, jujur situasi ini mengingatkan aku di tahun sama ke kondisi diriku sendiri di tahun 2021 dan 2022 bahkan sebelum-sebelumnya. Tapi klimaksnya atau puncaknya tuh di 2021 dan 2022 awal.
Dulu tuh aku berulang kali jatuh ke lingkungan pertemanan yang salah karena aku agak people pleasing. Aku gak enakan sama orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau manfaatin aku cuman demi status, atau manfaatin aku demi uang, atau manfaatin aku demi, ya, misalnya kayak aku bayar-bayarin mereka, atau mereka minjem-minjem uang, ya aku kasih-kasih aja. Sampai ujungnya, aku mulai ngerasa kayak, kok aku dimanfaatin ya? Kok aku gak bahagia ya? Atau orang yang datang ke aku misalnya cuman minta tolong aku translatein bahasa Inggris, atau aku kerjain PR-nya dia. Berarti orang-orang datang ke aku cuman karena mereka butuh sesuatu dari aku. Yang awalnya aku melakukan itu karena aku takut kesepian. Aku ngiyain aja, aku ngikutin aja karena aku takut kesepian. Aku takut sendirian, aku takut nggak punya temen. Salah nggak? Jelas salah. Dan the more I did that, the more I let myself do that, the more I let people taking advantages of me, the more I just felt depleted. Semakin aku ngerasa kayak aku kekurangan, dan aku ngerasa kayak, kok gue terus sih yang ngelakuin itu, kok gue terus sih yang begini, kok gue terus yang begitu. Jatuhnya malah pamrih. Dan dulu aku gak sadar kalau apa yang aku lakuin itu nyakitin diri sendiri. Dan dulu aku gak sadar kalau misalnya yang aku butuhin itu bukan teman-teman yang munafik, atau bukan teman-teman yang salah, atau bukan teman-teman yang egois, dan bukan teman-teman yang seenaknya. Bahkan ada kok mantan pacarku yang bahkan minta tolong aku kerjain PR-nya dia, minta tolong aku kerjain ini, kerjain itu. Dan dulu tuh aku mau aja, karena aku takut kesepian. Karena di sini ada di Empress Reverse, dan ada Five of Swords bottom of the deck-nya. Padahal di sini ada the Chariot, ada Temperance. You guys deserve better. Kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik lagi dibanding apa yang sudah kamu ikhlaskan atau perlu ikhlaskan. Entah kenapa aku ngerasa kayak pengen tanya kalian, capek gak sih? Kamu capek gak? Kalau memang kamu lagi ada yang memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang toksik, atau kebiasaan yang negatif, atau pola hidup yang negatif, atau hal-hal yang negatif. Kayak mungkin ini contoh kasus. Aku gak tahu kenapa pengen ngomong gini. Mungkin contoh kasus ada di antara kalian yang sibuk memaksakan diri, memaksakan gaya hidup yang tinggi, atau memaksakan gaya hidup yang mau terlihat keren, padahal tagihan kartu kredit kamu numpuk gitu, atau tagihan paylater kamu numpuk. Yang penting kamu kelihatan keren. Atau kamu memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang beracun, atau lingkungan pertemanan yang beracun, supaya orang-orang di sosial media tuh ngelihat kamu keren. Karena aku ngerasa bulan September itu Tuhan akan mengirimkan banyak signs atau banyak synchronicities, banyak pertanda yang akhirnya akan menunjukkan ke kamu kalau you're not on the right track. Kamu selama ini sempat salah jalur. Kamu selama ini sempat salah jalan. Atau apa yang kamu anggap ideal ternyata tidak seideal itu. Cuman apakah berarti kamu akan salah jalur dan salah jalan selamanya? Tidak. Malah, dengan adanya The Lovers, Temperance, dan Chariot di sini, ketika kamu akhirnya menyadari dan kamu mulai berani untuk taking accountability, kamu mulai berani untuk bertanggung jawab dengan hidupmu sendiri, misalnya dengan kamu memutus hubungan dengan lingkungan yang beracun, atau kamu memutus hubungan dengan pasangan yang beracun, atau kamu akhirnya memutuskan dirimu untuk keluar dan mengakhiri pekerjaan yang beracun, atau mengakhiri kontrak hubungan kerja yang beracun, atau bahkan kamu akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman kamu dalam cara apapun, untuk, let's say, buka bisnismu sendiri, atau kamu mencoba untuk monetize, atau mencoba untuk jadikan hobi kamu sebagai bisnis, atau apapun ya, whatever that you do, whatever that you finally do,
and you know that you're doing it from your heart, dan kamu sadar kamu melakukan itu dari hatimu, itu nanti akan buat kamu satu, lebih damai, lebih tenang, lebih sejalan, lebih searah, lebih align. Dan dua, itu akan lebih mudah membantu kamu menarik orang-orang, hubungan yang lebih sehat, dan peluang kerja atau peluang karir yang lebih menguntungkan. Balik ke contoh kasus aku di 2022, terutama 2022. Mungkin kalau kalian ada yang tahu, di 2022 itu adalah momentum dimana Delusion Base akhirnya sempat hiatus dulu setelah aku rebrand. Dan aku nggak fokus selalu bahas-bahas tarot kan, akhirnya sampai sekarang. Ada masanya aku bahas astrologi, ada masanya aku bahas-bahas konten-konten healing atau yang lain. Karena aku rasa ya perlu rebranding aja. Dan ketika aku rebranding itu Delusion Base kehilangan banyak followers, kehilangan banyak subscribers. Apalagi setelah aku vakum dulu. Tapi setelah aku akhirnya kembali, di situ Tuhan dan semesta malah mempertemukan aku dengan lebih banyak orang-orang yang lebih sejalan, lebih searah, lebih selaras. Orang-orang yang lebih bisa menerima dan menghargai keberadaan Delusion Braces. And that's what will happen to you. Ketika akhirnya kamu memberanikan diri untuk memutus hubungan atau cutting the cords with the people or anyone that's no longer serving you, that's where you will attract anything better and anything that's truly meant for you. Di situ dimana kamu akhirnya akan menarik dengan lebih cepat, dengan lebih pesat, pekerjaan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kamu akan ngerasa jauh lebih damai. Kamu akan ngerasa jauh lebih damai. Let's say aku bilang tadi, contoh kasus ya, misalnya kamu akhirnya memutuskan, oh ya udah deh, I don't have to do everything for the gram. Aku nggak perlu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik aja, atau terlihat keren, tapi tumpukan CC aku gede, atau tumpukan peleter aku gede, atau aku nggak perlu memaksakan diri bekerja di pekerjaan yang bikin aku sengsara, atau aku nggak perlu memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang jahat lagi. Ya udah, aku ikhlas untuk menutup buku atas apapun yang memang perlu aku ikhlaskan. Dan keberanian kamu untuk ikhlas, keberanian kamu untuk akhirnya membebaskan diri dari situasi yang gak enak itu, wah, itu akan membuka pintu dengan banyak cepat, membuka pintu berkat dengan lebih cepat. Mungkin let's say karena di sini ada Pentacles ya, mungkin 1 minggu 2 minggu pertama, ini general reading lagi-lagi, mungkin 1 minggu 2 minggu pertama itu akan ada banyak momentum, seperti aku bilang tadi, ada banyak momentum, ada banyak pertanda yang dikirimkan Tuhan, yang dikirimkan semesta untuk akhirnya bantu kamu untuk buka mata dan sadar. Kamu mau apa? Kamu pengen apa? Kamu masih, keputusan apa yang mau kamu ambil? Dan setelah kamu akhirnya tegas menentukan, oke, I want better. Oke, aku pengen lebih baik lagi. Mercury. You're finally speaking up. Di sini ada think, learn, network, and communication. You're finally speaking up. Aku rasa kalian akan akhirnya berani buat speak up. Kalau kemarin-kemarin di sini ada mutable juga. Mutable sign ada surrender, fluidity, and welcoming changes, I've told you. Mutable sign itu ada Sagittarius, Pisces, Virgo, lalu ada Gemini, kalian akhirnya akan berani buat ngomong sih. Kamu akan berani buat ngomong, dan kalau memang kamu suka, kamu akan bilang kamu suka. Atau kalau kamu bilang kamu nggak mau, kamu akan bilang kamu nggak mau. Kalian nggak akan jatuh ke titik people pleasing lagi. Bottom of mereka ada fire sign. Confidence, optimism, patience, and bravery. See, I've told you. This is beautiful sih. Aku nggak bilang kalian tuh di bulan September akan jadi lebih senggol bacok, atau akan jadi lebih galak, atau egois ya. Tapi kamu akan sadar kalau memprioritaskan dirimu dan kedamaian kamu
Dan dengan tegas akhirnya kamu memilih apa yang sesuai dengan kata hati kamu. Dan kamu memprioritaskan kebahagiaan dan kewarasan dirimu sendiri, itu bukan egois. Tapi itu artinya kamu sedang menyelaraskan diri kamu dengan apa yang memang ditakdirkan Tuhan, ditakdirkan semesta buat kamu. I really love this vibe sih. Semuanya mulai dari sini. Semuanya dimulai dari kesadaran dan penyadaran diri. Mungkin memang ada kejadian yang akhirnya bikin kamu ngerasa tunggu. Everything feels too much. Semuanya kayak berasa berat banget. Atau semuanya kok berasa kayak, kok gue dimanfaatin ya? Kok apa-apa gue ya? Tapi penyadaran kamu atau realization yang mungkin akan kerasa kayak agak nggak enak di awal, itu nantinya malah bikin kamu jadi bertumbuh dengan cepat. Ada acceptance atau ada penerimaan yang akan kamu rasakan, dimana kamu mungkin nggak lagi kabur dari emosi kamu, atau nggak lagi kabur dari, let's say, proses healing atau proses shadow work yang kamu hadapi, proses berdamai dengan dirimu sendiri. Dan percaya sama aku, kejujuran kamu yang nantinya akan buka banyak pintu berkat, pintu rezeki, pintu jodoh, dan pintu kebahagiaan. This is beautiful. Dan ini tuh progresnya cepet, progresnya rapid. Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu apakah kalian bisa dengar, dekat rumahku tuh sebetulnya ada masjid, dan ini lagi ada yang azan, mau mulai azan sebetulnya. Dan aku lagi lihat ke kartu ini, 2 kartu ini, 3 kartu ini, Mercury, Two of Swords, dan The Empress. Mungkin ada di antara kalian yang kemarin-kemarin tuh kamu sempat takut buat ngomong, misalnya kamu ngomong ke pasangan kamu tentang, misal ya, contoh ya, aku belum berkeluarga, tapi ini yang aku rasakan. Misal contohnya, barang-barang tuh lagi banyak yang mahal loh, atau sembako lagi mahal, kita gimana ya, atau gimana cara pengelolaan uang dengan bijak ya, atau gimana cara kita ambil keputusan, apakah pindah tempat kerja, atau buka bisnis, atau apapun tentang kondisi keuangan ya, yang financial matters, atau kondisi keuangan yang mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Akhirnya kamu memberanikan diri buat speak up. Akhirnya kamu memberanikan diri buat cari solusinya. Tiba-tiba tetanggaku tuh ada yang nyalain jet pump pagi-pagi, subuh-subuh. Tapi aku lagi bahas tentang ini kan, mencari solusi, mencari jawaban yang memang akhirnya ketemu aja gitu loh. Mungkin memang ini bisa juga dengan kamu sempat ngerasa kayak ada, aku nggak terpanggil buat pause videonya loh. Tadi aku bahas tentang honesty, kejujuran. Mungkin kemarin-kemarin kamu tuh ngerasa memang kamu banyak menjalani hidup kamu dengan pengaruh atau intervensi kanan kiri sana sini. Tapi kalian di bulan September tuh akhirnya kamu mau nggak mau ya, memberanikan diri untuk duduk diem, dan itu pasti berat sih, aku yakin. Apalagi buat pemula, apalagi buat beginner. Orang yang baru belajar mulai untuk mendengarkan kata hatinya sendiri tanpa memusingkan atau tanpa mempedulikan apa yang orang lain katakan atau apa yang orang lain pikirkan, mungkin akan terasa berat. Tapi ketika akhirnya kamu bisa mastering the art of listening to yourself, listening to your own heart, itu akan sangat menguntungkan buat kamu. Kalian ingat kata kuncinya? Honesty, kejujuran. Kejujuran itu akan sangat penting buat kamu di bulan September 2024. Karena kejujuran ini yang nantinya akan pengaruhi ketenangan kamu, kewarasan kamu, kedamaian kamu, karir kamu, pekerjaan kamu, supaya kamu nggak kalut terlalu kebeban dengan pressure atau tekanan sana sini. I like your vibes actually. Karena kalian di bulan September tuh akan jadi lebih tegas dalam menyampaikan apa yang memang mau kamu sampaikan. A ya A, B ya B, C ya C, dan lain sebagainya. Dan ketegasan kamu serta kejujuran kamu yang buka pintu.
Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau cherry quartz. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, Amazonite. Last but not least, yang terakhir, kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Amazonite. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di bulan September 2024. Oke, ada beberapa aspek yang akan kita bahas di sini terkait romance atau asmara, terus terkait karir dan keuangan, termasuk juga terkait perkembangan diri atau self growth. Tapi kita cek dulu dari energi generalnya. Somehow aku pengen bilang ke teman-teman sebetulnya, oke, make sense. Somehow aku pengen bilang ke teman-teman kalau sebetulnya aku ada jeda 2 jam dulu sebelum lanjut reading. Karena tiba-tiba nggak ada angin dan nggak ada hujan, aku sesak napas. Asma aku nggak kumat, tapi kayak tiba-tiba sesak napas saja. Oh my god, this is beautiful. Dan kalian kartu pertama tuh dapat 5 of Wands, lalu ada kartu Hangman. Bottom of deck ada Queen of Cups. Aku rasa bulan September tuh akan jadi bulan dimana Tuhan dan semesta mau kamu untuk aktif, produktif, mengalir, tapi tidak memaksakan diri. Kalian pernah dengar nggak istilah manusia bisa berencana, tapi pada akhirnya Tuhan yang beracara? Nah, itu bisa kalian jadikan moto atau rencana atau strategi hidup di bulan September 2024. Aku akan ambil 3 ya, buat masing-masing yang mendeskripsikan nanti love life kamu. Ini, the moon. See? You have to really rely on your intuition. Kalau ini pekerjaan karir kamu, 6 of Wands. Dan ini perkembangan diri kamu, Page of Pentacles. Bottom of deck Queen of Cups. Make sense banget. Kenapa tadi di awal tuh aku ngerasa kayak, kok aku pengen bilang ke kalian kalau aku tadi sempat nge-pause jeda karena tiba-tiba aku sesak napas. Karena aku rasa kalian di bulan September tuh perlu belajar buat bergantung. Bergantung ya, bukan ketergantungan. Bergantung dan percaya sama orang lain. Aku rekaman itu sebetulnya pagi-pagi, sekitar jam 5:30 pagi. Dan aku punya satu teman dokter yang walaupun dia nggak tinggal di Indonesia, dia tinggal di luar negeri. Kita beda jam sekitar 12 jam. Di sana udah mau mulai sore, udah mau mulai malam. Tapi di tengah 2 jam aku pause reading ini tadi, aku sempat ngobrol sama dia karena dia bangun dong, teman-temanku yang lain masih tidur. Aku sempat ngobrol dan aku sempat bilang kayak, tiba-tiba aku lagi reading aku capean deh, tiba-tiba aku agak sesak napas. Terus dia saranin aku buat tenang dulu, minum dulu, relax, nggak maksain diri, dan kita ngobrol. Kita ngobrol tentang banyak hal. Dan kita seru-seruan aja. Dan ujungnya tuh reda sendiri. Aku tadi sempet ngolesin kayak salep, aku nggak disponsor ya, tapi fix gitu, ke hidung, ke tengkuk, ke area dada, ke area belakang. Karena aku sendiri juga nggak mau terlalu ketergantungan sama obat. Jadi aku nggak langsung minum obat. Dan temanku ini juga bilang, kalau misalnya nggak parah-parah banget, atau kamu cuma misalnya kayak kedinginan, matiin aja dulu AC-nya, jangan nyalain AC, jangan nyalain kipas, kamu relax aja dulu, tenang, jangan maksain diri. Dan aku sadar aku nggak bisa maksain diri buat konten. Jadi aku jeda dulu. Dan itu yang kalian perlu lakukan di September 2024. Bergantung sama orang lain, belajar percaya sama orang lain. Karena aku rasa mungkin akan ada orang yang
Let's say orang itu bisa kasih kamu kesempatan buat banyak berinteraksi atau dapat peluang-peluang baru di tempat kerja, dapat tawaran kerja baru atau dapat tawaran kesempatan kolaborasi. Atau bahkan kalau kamu single, kamu bisa ada potensinya di sini. Kamu bisa aja dikenalkan atau kenalan sama orang baru, dan itu bisa dari temen. Atau bahkan ketika kamu kenalan sama orang baru, salah satu indikator kalau kamu ngerasa kayaknya aku bisa nyambung sama orang itu, selain memang karena kamu yang jalanin, adalah kamu lihat teman-teman kamu atau orang-orang terdekat kamu juga bisa nyambung sama dia. They accept that person too. Tapi aku rasa September tuh kamu akan jalan, kamu akan padat sama kerjaan, padat sama aktivitas. Bahkan mungkin akan ada some sort, any kind of competition. Bisa jadi ada kompetisi dalam cara apapun, atau persaingan dalam cara apapun ya. Mungkin ini persaingannya juga ada kaitannya dengan, ini general reading ya, yang nonton pasti banyak. Bisa jadi persaingannya antara memang persaingan di tempat kerja, di mana akhirnya kamu perlu dibantu dan ditolong oleh orang-orang sekitar kamu. Perlu bergantung, minta saran, minta penolongan, atau minta bantuan dari orang sekitar kamu. Tapi bisa jadi ini juga kompetisinya dengan orang lain, atau hati-hati dengan gesekan dengan pasangan, atau gesekan atau argumentasi yang bisa dibilang argumentasi yang nggak perlu dengan pasangan kamu atau keluarga kamu atau orang sekitar kamu, atau bahkan ini persaingan, kompetisi dan gesekan antara kamu dengan dirimu sendiri, antara kamu dengan pikiranmu, antara kamu dengan emosimu. Aku ambil contoh kasus tadi. Coba bayangin kalau misalnya di tengah aku tadi mendadak sesak napas habis reading buat nomor 2, aku maksain diri. Yang ada malah suaraku hilang, atau aku nggak bisa selancar ini. Aku sekarang reading tapi aku nggak sesak napas. Aku biasa aja. Nah, kalau kamu karena gini, aku ngerasa kalau kamu memaksakan diri dan kamu nggak tenang, kamu nggak relax, amit-amit malah bisa banyak ide atau rencana kamu yang berantakan. Karena dengan kalian punya bottom of deck Queen of Cups, you have to be more intentional at anything you do, at whatever you do in September 2024. Kamu perlu melakukan apa yang mau kamu lakukan itu dengan tulus, pakai hati, dan dengan berserah. Kayak, oke, lakuin aja yang terbaik. Dalam kamu menjalin hubungan dengan orang lain, berelasi sama orang lain, berteman dengan orang lain, atau dalam bekerja, dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam menyelesaikan tanggung jawab kamu, terus dalam mengizinkan diri kamu untuk bertumbuh dan belajar. Karena aku rasa kalian juga bisa tertarik buat banyak belajar hal-hal baru. Mungkin kamu banyak baca buku, atau kamu gabung kelas-kelas online yang kamu tahu kelas online itu nantinya bisa bermanfaat buat kamu dalam jangka panjang. Bisa ngasih kamu ilmu-ilmu baru yang nantinya bisa kamu terapkan, entah untuk perkembangan diri atau perkembangan soft skill kamu, perkembangan karakter kamu. Atau kalian tertarik buat melakukan sesuatu hal yang sifat itu nanti sustainable dalam jangka panjang. Aku ambil contoh kasus ya. Misal kalau kalian pun juga tertarik buat diet, karena entah kenapa aku ngelihat Vision ada barbell sama ada yoga mat. Mungkin kalau di antara kalian ada yang tertarik buat diet di bulan September 2024, mungkin ini bisa jadi pertanda untuk kamu, diet kamu tuh akan berjalan lancar. Asal kamu ngelakuin itu pakai hati. Tapi pastikan ketika kamu melakukan apa yang mau kamu lakukan, apapun itu ya, diet atau apapun di bulan September 2024, selain memang kamu melakukan itu pakai hati, ada Ace of Cups. Oke, nanti. Dan ini jatuh sendiri ya, kamu lihat. Tanganku nggak megang kartu loh. Apapun yang mau kamu lakukan ya di bulan September, pastikan kamu melakukan itu pakai hati, dengan tulus. Bukan karena dipaksa orang lain atau dituntut oleh orang lain, atau dilarang atau didorong oleh orang lain. Make sure you do what you have to do. Lakukan bagianmu yang terbaik pakai hati. Tapi berserah juga. Terserah Tuhan, hasil akhirnya gimana. Tidaknya kamu gak nyesel. Dan ini kartu jatuh sendiri, aku jujur merasa banyak di antara kalian yang
bulan September tuh akan jadi bulan dimana banyak interaksi-interaksi, let's say interaksi romantis, interaksi manis, interaksi yang akhirnya buat kamu belajar percaya kalau oh di luar sana tuh banyak orang baik kok. Bukan hanya interaksi romance, cinta romantis ya, tapi akan ada kejadian-kejadian, akumulasi kejadian yang bikin kamu tuh merasa oh di luar sana emang banyak orang baik. Emang banyak orang baik yang mau nolong kamu, yang mau nemenin kamu, yang mau menerima kamu, yang mau mencintai kamu apa adanya. Karena I could say that September would make you feel fulfilled. September tuh akan terasa seperti kamu merasa terpuaskan lagi. Banyak di antara kalian yang mungkin akan jatuh cinta sama orang baru, atau tertarik sama orang baru, atau let's say mungkin akan menjalin hubungan dengan orang baru, hubungan romantis terutama, atau kamu akan berkenal dengan seorang yang akhirnya bikin kamu berani buat jatuh cinta lagi. Atau bahkan orang yang menginspirasi kamu untuk ya belajar hal-hal baru, atau jadi lebih produktif, jadi lebih percaya sama orang lain. Tapi ini tuh akan terjadi atau akan muncul ketika kamu sebetulnya lagi sibuk sama dirimu sendiri, lagi sibuk sama duniamu, lagi sibuk sama aktivitasmu sendiri. I love this actually, I love these vibes. Karena aku tuh nangkap vibes yang terasa seperti you're gonna lean, or you're gonna step into your feminine power more. Kamu akan bergantung dan kamu akan ibaratnya kamu akan bersender dan kamu akan maksimalkan energi feminin dalam diri kamu tuh lebih banyak lagi. Mau kamu laki-laki atau mau kamu perempuan, kalian akan lebih bergantung sama energi feminin kamu lebih banyak lagi. Dan kamu gak akan lagi tergesa-gesa atau terobsesi sama hasil, atau terobsesi sama orang, atau terobsesi sama apapun. Dan kalian akan banyak belajar tentang makna dari berserah. Tapi karena kalian akhirnya juga lebih berani untuk berserah dan lebih berani buat percaya, kamu akan lihat kalau ya Tuhan akan punya caranya buat mencukupkan apa yang mau kamu cukupkan. Sama aku pengen bilang hati-hati, jangan sampai malah kamu sadar atau gak sadar terlalu pelit sama dirimu sendiri. Kalau memang kamu ngerasa kayak ada yang mau kamu beli, atau ada yang mau kamu lakukan, ada yang mau kamu usahakan, kayak tadi aku kasih contoh kasus kayak orang mau Scorpio. Kalau kamu ada ngerasa, misal kamu olahraga ya, kayak tadi aku dapat vision ada yoga mat sama ada barbell, dan di sini ada fixed sign. Lakuin aja, beli aja. Misalnya kayak kamu butuh baju-baju buat olahraga, atau kamu butuh sepatu buat olahraga, atau kamu butuh buat beli equipment, beli perlengkapan buat olahraga, atau melakukan suatu hal yang kamu tahu itu dari hati. Ya udah. Karena aku ngerasa banyak di antara kalian yang kemarin bottom of the deck tuh ada mutable sign, surrender, this is beautiful, fluidity and welcoming changes, lalu ada integrity, intensity, exposing, purging and renewing, dan fixed sign, stability, persistence, loyalty and dependability. Aku balik ke contoh kasus tadi. Aku mendadak sesak napas. Aku mendadak sesak napas sebetulnya mungkin karena capek kali ya. Karena tadi dari opsi nomor 1 ke opsi nomor 2 tuh aku nggak ada jeda sama sekali. Aku langsung reading. Cuman malah ujungnya kecapean, ujungnya burnout. Tapi karena aku kecapean, kelelahan itu, aku jadi punya waktu buat rehat, aku punya waktu buat beristirahat, aku punya waktu untuk menyadari lagi batasanku. Dan itu apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di bulan September 2024. Mungkin, let's say, tadi aku bilang ada gesekan, atau ada argumentasi, atau ada perbedaan pendapat, atau ada jeda, ada delays dalam konteks apapun, yang akhirnya jeda dan delays ini meyakinkan kamu kalau, oh, you need time off. You need to take some time off. You need to recalibrate. You need to pivot perhaps. Kamu perlu ganti pandangan kamu, ganti perspektif kamu. Kamu perlu mengubah apapun yang mau kamu ubah. Kayak tadi aku bilang, mungkin banyak di antara kalian yang kemarin-kemarin tuh agak ngegas, agak stubborn, agak keras kepala, atau agak pengen bergantung sama dirimu dan kekuatanmu sendiri. Tapi akhirnya Tuhan tuh kayak pengen menunjukkan ke kamu, ya udah, manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang beracara. Tadi tuh aku ngonten sebetulnya malam ya, tapi kan aku bilang aku kebangun jam sekitar 3 pagi dan aku langsung ngonten.
baru setengah jam atau mungkin 40 menit, aku lupa ngonten, niatku mau langsung selesaiin dalam 1 jam, tapi ternyata aku perlu istirahat. Aku punya rencana, tapi Tuhan yang punya acara. Tuhan yang lebih ngatur baiknya gimana buat aku. Dan ketika aku lagi tadi mendadak sek napas itu, aku sadar, aku disadarkan kalau aku gak boleh memaksakan diri. Aku harus berserah. Scorpionic energy. Realization, transformation. This is beautiful actually. This is nice. Karena whatever happens later, apapun yang mungkin terjadi, lagi-lagi nih general reading, tapi apapun fakta, apapun kebenaran, apapun gesekan atau apapun, karena gini, ada the moon juga di sini. Terkait relasi dan hubungan kamu, bahkan love life kamu, ada the moon. Kalian ini mungkin adalah kelompok orang yang kamu cukup perfeksionis dan kamu terbiasa untuk mengatur atau mengontrol segala hal, mau berjalan serapi yang kamu mau. Tapi Tuhan tuh mau ngajarin kamu untuk tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Belajar percaya kalau lagi-lagi manusia bisa berencana, pada akhirnya Tuhan yang beracara. Lakukan aja bagian kamu yang terbaik di segala hal. Tapi sisanya, hasilnya, outcome-nya, reward-nya, terserah Tuhan. Jangan terfokus pada goals atau destinasi aja, tapi fokus pada prosesnya. Dan jatuh cinta sama prosesnya. Kayak tadi, aku kasih contoh kasus diet. Kalau misal kamu mau diet, jangan terfokus pada, oh aku mau diet dengan aku kurangin berat badan 20 kilo dalam 1 tahun. Atau 10 kilo dalam 2 bulan. Atau target-target yang non-realistis. Yang ujungnya malah kalau kamu ngerasa progres kamu fluktuatif atau yoyo, kamu malah jadi marah atau jadi moody atau jadi nggak semangat. Sedangkan September tuh akan membuktikan ke kamu kalau misalnya you have to fall in love with yourself, you have to fall in love with your process, you have to fall in love with your journey, not only your destination. Kamu perlu jatuh cinta sama prosesmu, targetmu, bukan hanya pada tujuan akhir kamu aja. Apapun itu. Dan sadar kalau misal semakin kamu melakukan lebih banyak hal pakai hati, dengan cinta, dengan tulus, ya itu akan bikin kamu ngerasa lebih damai, lebih bahagia, lebih selaras, dan lebih enjoy dalam menjalani hidup. Karena aku bener-bener, this is beautiful actually. Aku ngerasa iman kamu malah semakin dikuatkan di bulan September. Dan kamu akan sadar kalau, ya, manusia bisa berencana. Tapi pada akhirnya Tuhan yang lebih bisa beracara. Kamu bisa bikin susun rencana A, B, C, D, Z. Tapi kalau ternyata Tuhan bilang, nggak itu jalurnya, nggak itu jalannya. Saya punya yang lebih baik buat kamu dan masa depanmu. Berserah aja dulu. Karena aku rasa apapun yang akan kamu terima, apapun yang akan kamu jalani, bahkan kejutan-kejutan apapun yang mungkin hadir dalam hidup kamu, di bulan September, itu akan jadi pengalaman yang buat kamu ngerasa kalau, oh Tuhan tuh masih baik. Rencana Tuhan masih baik. Dan rencana Tuhan pasti masih yang terbaik. Oke, aku rasa ini semua. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Amazonite. Kalau gitu, buat nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, semua sudah disampaikan hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk follow aku ya di akun sosial media aku yang lain. Kalau kalian juga punya rekomendasi atau saran, kira-kira Relation Process perlu buat konten apa lagi ke depannya, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Tapi sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.